atim dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Supaya kalian semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Guru punya video kalian amati dan kalian nanti kanan biar saat membaca Quran surat Atin bisa benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Yaitu cara atau contoh membaca Quran surat Atin yang benar. Apa kalian kemarin sudah mengaji? Apakah ada kesulitan pada saat kalian mengaji? Tidak ya, berarti kalian anak-anak hebat. Ya, kemudian di dalam Quran surat Atin anak-anak terdapat bacaan tajwid. Nah, bacaan tajwid guru punya videonya lagi, kalian simak. Membaca atau hukum-hukum pembagian nun sukun atau tanwin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Tata Mustari, mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata ada dalam pelafalannya, namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalah sama dengan kata masalah dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, mumpun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga mumpun dengan nun sukun di ujungnya. Begitu pun kata ain sama dengan kata ain dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 hukum, yang 5 hukum, yang 6 hukum juga sama, hanya ya beda-beda segi pandang aja. Teman-teman sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar halqi, 2 idgham bil gunnah, 3 idhar mutlak, 4 idgham bil gunnah, 5 ikhfa dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu idhar mutlak itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bil gunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum sukun dan tanwin adalah idhar halqi. Idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca idhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halqi? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Nah, tenggorokan bahasa adalah halqi gitu ya. Di sini ada contoh dari idhar halqi. Yang pertama bertemu dengan hamzah, min ahli, min ahli. 2 sukun bertemu dengan ha, man
manhajaro. 3. Tanwin bertemu dengan an, haqqan ala. 4. Nun sukun bertemu dengan ha, min haitsu. 5. Tanwin bertemu dengan ghain, wa rabbun ghafurun. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha, wal munkhaniqatu. Yang kedua, ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim atau waw. Cara membacanya adalah meleburkan sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, may yaqulu. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunnah 2 sampai 3 harokat. Kita ulang lagi contohnya, may yaqulu. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, amilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim, mim masadin. Tanwin bertemu dengan waw, khairun wa adqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Jadi bertemunya itu dalam satu kata. Nah, hukumnya adalah idhar mutlak. Contohnya, ad-dunya tidak dibaca ad-dunya, tetapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, sinwanun. Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah idhar, tidak diidghamkan. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya, meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya, tanwin bertemu lam, rizqan lakum. Nun sukun bertemu ro, min rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2 sampai 3 harokat. Contohnya, sami'an basiran. Anba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sun, bun, hu, bo, fa, kof. Kalian sekilas pembahasan tentang hukum nun, mati dan juga tanwin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua tentang pembagian tajwid yang ada di mana? Quran surat isinya ada 6, tapi kita membahasnya hanya 5. Idhar arti, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, dan itu semua hurufnya. Siapa yang belum paham?
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Yaitu cara atau contoh membaca Quran surat Atin yang benar. Apa kalian kemarin sudah mengaji? Apakah ada kesulitan pada saat kalian mengaji? Tidak ya, berarti kalian anak-anak hebat. Ya, kemudian di dalam Quran surat Atin anak-anak terdapat bacaan tajwid. Lah, bacaan tajwid guru punya videonya lagi, kalian simak. Kalian kilas pembahasan tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua tentang pembagian tajwid yang ada di mana? Quran surat Al-Alif. Di sini ada 6, tapi kita membahasnya hanya 5. Idhar alti, idhar miruna, idhar bilaguna, ikram, ikfa'ah, iki. Dan itu semua huruf-hurufnya. Siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Saya sekarang coba baca Quran surat Al-Alif dulu. Sebelum baca Quran surat Al-Alif harus berdoa sebelum membaca Al-Quran. Gimana doanya ya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa anzurna ila qatahu ana al-layli wa adrabana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ya, dari kalian membaca tersebut, Bu Guru mengamati dan Bu Guru mau membagi kelompok kalian. Dari segi membacanya, menghafali hurufnya, Mulihar mau membagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas. Ya, ini tadi sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, tugas kalian hari ini menulis Quran surat Atin secara berkelompok. Kemudian maju ke depan, dipresentasikan atau diceritakan. Ya, ya. Nanti tugas kalian ada 2 ya. Menulis Quran surat Atin dan mencocokkan Quran surat Atin. Boleh bekerja sama. Ayo, ayo. Diperkenalkan dulu siapa saja, kemudian dijelaskan. Salam dulu ya.
Karena ada ti bertemu sin. Kemudian berikutnya. Iya, karena tanwin bertemu poin. Ya, ada yang tanya? Ya, kasih aplaus dulu buat teman kalian. Ayo, salam kemudian kembali ke tempat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, balik. Ya. Sudah selesai ya yang presentasi depan? Ya, kemudian ada satu tugas lagi. Baca aja dulu nomor 1. Alaihissalam, bilang kami lagi nih. Ayo. Alaihissalam. Alaihissalam apa artinya? Ditarik garis. Ditarik garis. Ya, siapa yang berani maju lagi? Ayo, mereka. Tapi kita tentang belajar apa? Kita hari ini belajar tentang apa? Dan cara membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Di bagian mana yang paling kalian sukai saat kita belajar tadi? Pada saat apa? Mencocokkan. Ya. Kemudian nanti, sebentar, lihat piagamnya dulu. Waktunya sudah habis ya. Waktunya apa? Bulan. Mulika kasih PR dulu. PR-nya di rumah kalian harus membaca Quran surat Yasin berulang. Supaya apa? Supaya hafal atau supaya lancar membaca. Ayo cepat. Ya. Sebelum kita pulang, karena membaca Quran surat Yasin itu butuh berulang-ulang kali agar bisa lancar, maka kalian tidak boleh bosan untuk belajar atau membaca. Ya sudah. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo, Mas Ferdi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Doakan kami sukses, kami sayang guru. Ya, ayo, berteman dulu kemudian kita pulang. Ya.